اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل حج البيت من الشريعة ركنا وصرف وجوهنا إلى قبلته فكان ذلك من نعمة العظمى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من طاف بالبيت العتيق ذاكرا أسماء ربه الحسنى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا ضيوف الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات واشكروا وأكثروا التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Hadirin Dhuyuf Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar hidup ini menjadi semakin berkualitas bagi diri dan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan perubahan yang selalu terjadi pada diri kita, dan seiring dengan dinamika keadaan yang melingkupi kita, konsep siklus hidup dalam Islam menghendaki kehidupan hari ini harus lebih baik dibanding dengan kemarin, dan kehidupan esok harus lebih baik dibanding dengan hari ini. Apa yang terjadi di masa lalu hendaknya menjadi pelajaran untuk menghadapi hari esok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin Dhuyuf Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada pada puncak ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah, rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan karena al-hajj, sehingga mereka yang sakit pun kita bawa ke sini lewat safari wukuf. Siapa yang melewatkan wukuf di Arafah, maka tidak sah ibadah hajinya. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal yang mau tidak mau harus kita jalankan untuk kepentingan tertentu. Suka tidak suka siapapun orangnya, ia harus tunduk melaksanakan suatu kewajiban. Kehidupan kita sehari-hari selalu diwarnai dengan apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, apa yang dianjurkan, dan apa yang sebaliknya ditinggalkan, agar hidup menjadi nyaman dalam interaksi dengan sesama manusia, selalu damai dan terhindar dari konflik yang merugikan. Jika kewajiban sudah diabaikan, jika larangan sudah diterjang tanpa merasa bersalah,
dan jika anjuran untuk berbuat baik tak didengar lagi, maka keseimbangan tatanan masyarakat akan terganggu dan kita berada dalam goncangan yang merugikan masyarakat secara luas. Yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah, ornamen kehidupan itu bahkan dapat membuat lupa diri dan memalingkannya dan lalai untuk mengingat Allah. Kehidupan dunia acap kali memang penuh dengan tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Kadang kita menjadi terhenyak dan baru ingat akan Allah saat berada dalam kegalauan, saat berada dalam keterpurukan, saat berada dalam kondisi pahit dan lain-lain. Ketika tidak diperbolehkan untuk membunuh binatang, mencabut dan mematahkan tumbuh-tumbuhan, memberi isyarat kepada kita agar memiliki kesadaran terhadap wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala, konsep siklus hidup dalam Islam menghendaki kehidupan hari ini harus lebih baik dibanding dengan kemarin, dan kehidupan esok harus lebih baik dibanding dengan hari ini. Apa yang terjadi di masa lalu hendaknya menjadi pelajaran untuk menghadapi hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada puncak ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan karena al-hajju Arafah. Keniscayaan yang tidak dapat ditawar, sehingga mereka yang sakit pun kita bawa ke sini lewat safari wukuf. Siapa yang melewatkan wukuf di Arafah, maka tidak sah ibadah hajinya. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal yang mau tidak mau harus kita jalankan untuk kepentingan tertentu. Suka tidak suka siapapun orangnya, ia harus tunduk melaksanakan suatu kewajiban. Kehidupan kita sehari-hari selalu diwarnai dengan apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, apa yang dianjurkan, dan apa yang sebaliknya ditinggalkan, agar hidup menjadi nyaman dalam interaksi dengan sesama manusia, selalu damai dan terhindar dari konflik yang merugikan. Jika kewajiban sudah diabaikan, jika larangan sudah diterjang tanpa merasa bersalah, dan jika anjuran untuk berbuat baik tak didengar lagi, maka keseimbangan tatanan masyarakat akan terganggu dan kita berada dalam goncangan yang merugikan masyarakat secara luas. Di padang Arafah ini kita bersimpu dengan pakaian ihram, selembar kain tak berjahit yang dililitkan ke tubuh kita, laksana mayat yang akan menghadap Sang Khalik, tak membawa atribut, pangkat, dan kedudukan serta status sosial. Prinsip persamaan derajat dan kedudukan, al-musawah, inilah yang tercermin dalam ibadah haji. Kita diajarkan untuk tidak mementingkan ego masing-masing, dan sebaliknya peduli kepada urusan banyak orang. Kita bisa berbagi dengan sesama, menolong mereka yang lemah,
menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat, berbagi kesempatan di tengah segala sesuatu yang serba sempit dan terbatas. Kita dibiasakan untuk menahan diri dari dorongan syahwatiyah dalam rangka makin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Pada akhirnya kita semuanya hanya membawa selembar kain kafan untuk menghadap Ilahi, dan pada saat ini kita diajarkan tentang kesadaran terhadap hal ini, terhadap kematian yang sering kita lupakan, terhadap kematian yang sering kita takutkan, atau yang sering kita lupakan, atau pura-pura lupa dan tidak mengingatnya. Kita dibiasakan untuk meningkatkan ketundukan kepada kehendak Allah, menekan ego masing-masing, dan membiasakan diri untuk hidup apa adanya, bukan hidup apa-apa ada dari sumber yang tidak jelas asal-usulnya. Kita diminta sebanyak-banyaknya berzikir mengingat Allah agar hati menjadi tenang, damai, khusyuk, dan itulah sesungguhnya puncak kebahagiaan sejati manusia tatkala diri ini merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingatnya dalam setiap situasi, dan akhirnya mampu berakhlak dengan akhlak Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, yang merefleksikan dalam perilaku sehari-hari yang santun, taat pada aturan, dan berakhlak mulia dengan sesamanya. Ketenangan jiwa tersebut sesungguhnya dapat dicapai melalui zikir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hari mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Berzikir untuk menyadari betapa kita ini kecil dan bukan apa-apa di depan kemahakuasaan Allah Rabbul Izzah, menegaskan kembali akan keagungannya seraya menyambut panggilannya untuk berhaji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita datang dari tempat yang jauh, dari segenap penjuru, ribuan kilometer kita tempuh dengan segala suka dan duka, dan antrian panjang kita tunggu dengan penuh kesabaran. Kini saatnya kita berada di puncak ibadah haji di sini. Sepantasnya lah kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk melakukan transformasi diri menjadi orang yang lebih menghayati mana ibadah yang kita lakukan. Bertekad untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan di masa yang akan datang. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah dari segala khilaf dan dosa yang kita lakukan. Sadar bahwa selama menjalani hidup tak akan luput dari perbuatan salah dan dosa. Sering abai terhadap aturan dan lalai dalam beribadah kepadanya. Hari Arafah inilah saat doa kita didengar dan saat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka. Hadirin jamaah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf di Arafah seperti ini hendaknya tidak sekedar berdiam di padang Arafah, namun seyogianya kita merenungkan makna yang dalam, yang memberi isyarat tentang ajaran kemanusiaan yang berguna bagi hidup kita sehari-hari. Pertama, ketika kita mulai mengenakan ihram,
dan diikat oleh sejumlah ketentuan dan larangannya, maka hendaknya memberikan kesadaran bahwa dalam hidup ada saatnya kita memulai sebuah transformasi secara sadar menuju keadaan yang lebih baik. Ketika kita mulai niat ihram, kita memasuki dunia baru, mengorbit kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan memasuki suasana spiritual baru, berzikir memuji kebesarannya, meminta ampun segala dosa, dan berharap ridhonya, dan berharap diterima sebagai haji yang mabrur. Amin ya Allah, amin. Hidup ini sesungguhnya tak dapat lepas dari batasan ruang dan pupuk, mikot zamani dan mikot makani. Ketika ada waktu-waktu tertentu kita diharuskan melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan. Dalam hidup juga ada tempat yang wajib didatangi dan ada tempat-tempat yang harus dijauhi. Ada usaha untuk melawan keadaan agar menjadi baik, karena kehidupan dalam Islam bukanlah sebuah nihilisme yang hanya mengikuti arus secara pasif. Allah memberikan kekuatan untuk memperoleh tempat yang lebih baik. Amin. Kedua, ketika kita tidak boleh menggunakan wewangian selama ihram, mengisyaratkan agar tidak terikat kepada hal-hal yang ornamental dalam hidup sehari-hari, yang kadang-kadang dikejar hingga lupa diri. Kita diminta untuk suatu saat menjadi diri kita sendiri, tanpa ornamen, persis seperti kondisi kita ketika dilahirkan dan kondisi kita ketika kembali kepadanya. Dalam perspektif para muqarrabin, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah, ornamen kehidupan itu bahkan dapat membuat lupa diri dan memalingkannya dan lalai untuk mengingat Allah. Kehidupan dunia acap kali memang penuh dengan tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Kadang kita menjadi terhenyak dan baru ingat akan Allah saat berada dalam kegalauan, saat berada dalam keterpurukan, saat berada dalam kondisi pahit dan lain-lain. Ketika tidak diperbolehkan untuk membunuh binatang, mencabut dan mematahkan tumbuh-tumbuhan, memberi isyarat kepada kita agar memiliki kesadaran terhadap ekologi dan ekosistem agar dapat hidup dengan keseimbangan, saling memberi dan menerima secara harmonis. Hadirin para tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Arafah seperti ini merupakan wahana training spiritual bagi kita semua yang seharusnya berdampak pada peningkatan kualitas kita, yang berdampak pada kualitas diri kita setelah selesai dan pulang ke tanah air. Inilah yang oleh ulama dikatakan sebagai indikasi haji yang mabrur. Saat kembali dari tanah suci, kelakuannya menjadi lebih baik dibanding masa sebelum haji. Saat di Arafah juga mengajarkan pada kita agar terbiasa untuk menghadirkan Allah dalam diri kita masing-masing. Ketika di sini kita seakan lupa segalanya dan Allah hadir begitu dekat, hendaknya akan terbawa pulang sebagai hamba yang mampu menghadirkan Allah dalam sikap dan perbuatan, merasa selalu dekat dengannya sehingga mampu menjadi alat kontrol terhadap perbuatannya. Suasana Arafah akan melahirkan cara beragama yang tidak berisi aneka fragmen hidup, tetapi melatih kita untuk berenang dalam samudra ilahi hidup, serba ingat Tuhan, dengan ungkapan lain memberi penegasan agar masuk ke dalam Islam secara total. Sebagai akhir dari khutbah ini, saya ingin menegaskan bahwa pada saat dan waktu yang hening dan sakral ini, kita hendaknya dapat muhasabah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, menyadari tanggung jawab kemanusiaan kita, menghormati antar sesama,
menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan senantiasa menyadari hak dan kewajiban kita, baik sebagai pemimpin maupun rakyat biasa. Revolusi mental untuk meneguhkan komitmen kebajikan antar sesama tanpa caci maki dan saling hina. Kita berharap agar rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita semua. Amin. Kepada warga bangsa, amin. Kepada para pemimpin kita, amin. Dan seluruh kaum muslimin sedunia. Mudah-mudahan kita dikaruniai haji yang mabrur, amin. Kembali ke tanah air dalam keadaan bersih dan suci, bagaikan anak yang baru lahir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.